Iya, hari ini kami pemerintah Kabupaten Sorong membentuk satu tim evaluasi terhadap laporan dan juga kinerja keseluruhan manajemen PT MOW Kabupaten Sorong, dan tentunya pemerintah Kabupaten Sorong sebagai pemegang modal saham utama, dan MOW ini terdiri dari direktur utama dan juga beberapa direksi pembantu, dan juga dengan komisaris. Sehingga tadi kami rapat itu adalah tim pemerintah dan juga tim tenaga ahli pemerintah, yang kita libatkan dari tenaga akademisi, dari Unhas, dan mereka membantu kami tapi menjadi bagian dari tim. Ketua timnya Pak Sekda, dan beranggotakan beberapa pimpinan OPD dan termasuk tenaga ahli, 3 profesor tadi, dan juga beberapa tenaga ahli juga dari Unhas. Mereka sedia dan menerima penugasan dari pemerintah Kabupaten Sorong untuk mereka dilibatkan sebagai panitia, tim atau anggota tim evaluasi. Sehingga hari ini kami melakukan rapat bersama-sama, karena sebelum rapat hari ini kami sudah menerima laporan dari MOW, perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah, yang sudah dari sejak tahun 2017. Ini sudah kepemimpinan priorisasi yang kedua, dan hari ini kami memandang perlu untuk melakukan evaluasi secara keseluruhan, karena MOW ini dibentuk untuk membantu pemerintah untuk memberikan peningkatan pendapatan dan tumbuhan ekonomi di Kabupaten Sorong ini, termasuk ikut berkontribusi dalam peran MOW untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus. KEK ini kan program strategi nasional pemerintah, dan sampai hari ini berdasarkan pengamatan evaluasi dari Sesnas, Sekretariat Nasional itu bahwa KEK ini nggak pernah maju-maju, nggak pernah ada kemajuan, nggak ada pernah perkembangan gitu. Sehingga rapat hari ini kami membahas dan mendengar secara bersama-sama atas evaluasi kinerja dan juga laporan keuangan dan laporan manajemen yang disampaikan oleh MOW. Jadi tentunya dalam kesimpulannya bahwa MOW ini lagi prematur, tidak sehat. Ya, tidak sehat. Ini harus butuh apakah tidak sehat jadi dikasih obat atau vitamin, ataukah cari orang sehat gitu. Nah, sehingga dengan demikian kita sudah menerima catatan-catatan langkah-langkah atau kisi-kisi dalam manage dan menata kembali peran, fungsi, dan tugas dari MOW ini, PT MOW sebagai perusahaan perseroan daerah, seperti itu. Jadi kami sudah sepakat untuk tuankan dalam beberapa rekomendasi bersama dalam rapat tadi, dan ditandatangani bersama hampir kurang lebih 4 poin yang berisikan masing-masing. Yang pertama, landasan hukumnya, penataan kelembagaannya, dan juga pengembangan
keknya, itu semua tadi kita bahas, dan kurang lebih ada 12 catatan atau rekomendasi yang disampaikan oleh tim kepada pemerintah dan juga MOW untuk harus ditindaklanjuti. Oke. Gitu. Ini statusnya MOW sakit atau seperti apa di dalamnya sendiri, Pak? Iya, sakitnya tidak kronis, tetapi sakit yang sedang. Tapi yang kita butuh adalah manajemen terbuka. Yang kedua, perusahaan ini kan dibentuk oleh pemerintah untuk kepentingan pemerintah. Betul. Jadi wajib mereka itu harus memberikan laporan secara triwulan berkala, secara tertulis maupun tidak tertulis, bahkan diminta atau tidak diminta. Tapi kan selama ini nggak jalan. Oke. Gitu. Nah, sehingga kita memandang perlu untuk harus beliau-beliau ini kita undang untuk mereka menjelaskan mengapa tidak pernah menyampaikan laporan itu kepada pemerintah, dan juga bisa presentasikan di depan pemerintah supaya kita tahu ya apa yang sudah dicapai, apa yang jadi masalah atau hambatan hari ini, dan rencana ke depan pengembangannya seperti apa. Ini kan nggak pernah ada. Mungkin menurut beliau-beliau bahwa ada langkah yang mereka sudah lakukan, ada keberhasilan ataupun juga ada capaian, tapi kan ini harus disampaikan. Ya, tapi kita kan ya pertama kita harus, pemerintah ini bentuk perusahaan ini untuk cari uang. Itu kalimat yang ya sedikit umum ya. Bersifat profit ya, Bapak. Ya begitu. Jadi perusahaan ini kan bersifat profit laba. Nah, jadi kita harus cari uang. Nah, begitu. Jadi rekomendasi akhirnya adalah harus mengganti seluruh jajaran direksi dan komisaris, Bapak. bukan mengganti, tapi merestrukturisasi bagian itu mana yang dipandang perlu untuk harus perlu dikasih vitamin lagi, ataupun juga mungkin diperbaharui lagi struktur yang ada supaya punya energi positif, energi baru, visi konsep yang baru untuk bagaimana mengembangkan MOW ini untuk menjadi garda terdepan dalam membangun investasi dan juga pilar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sorong melalui pemerintah gitu. Bapak, apakah ini ada kaitannya dengan rencana KEK yang statusnya akan dicabut atau dievaluasi MOW nanti, ini atau kan bagaimana? tugas juga termasuk untuk bagaimana membawa investor untuk membangun KEK ini. Oke, berarti itu progresnya belum ada, Bapak, ya? Progresnya belum ada gitu. Tapi faktor-faktornya kan banyak. Jadi faktor internal, faktor eksternal juga ada. Ada kelemahan juga di kita pemerintah. Ada kelemahan juga di MOW. Jadi kita tidak melihat sudut pandang dari satu sisi. Tetapi paling tidak seluruh kewenangan harapan pemerintah kita sudah mandatkan kepada MOW. Apa yang sudah dikerjakan ya atau sudah dilakukan itu hasilnya di mana, apa, ya kan, gitu. Tapi kan sampai hari ini pemerintah merasa bahwa nggak pernah ada keuntungan, nggak pernah ada feedback, nggak pernah ada hasil yang memuaskan. Gitu. Berarti tidak ada laporan, berarti juga tidak ada laba yang diterima sebenarnya. Tidak Itu ada yang keuntungan seperti itu. Asumsi asas praduga atau kecurigaan bahwa kenapa sampai tidak jalan atau kenapa tidak ada penyampaian laporan, setoran atau bagi hasil atau apapun namanya ya, gitu. Ada kerugian juga berarti, Bapak? Di dalam laporan tadi oleh tim tenaga ahli, ya kerugian itu ada. Kerugian artinya 3 tahun ini dari kepengurusan sekarang ini kan tidak ada kontribusi apa-apa gitu. Setoran ke daerah tidak ada juga? Iya, nggak ada. Hanya kemarin mereka dalam laporan beliau-beliau bahwa ada deretan hutan yang lalu, kepengurusan yang lalu, struktur yang lalu, dan juga ada beberapa hal yang perlu mereka butuh pembenahan, sehingga butuh cost, butuh biaya gitu. Sehingga mereka mengambil langkah. Cuma yang kita sayangkan adalah kalaupun ada hal-hal langkah-langkah yang diambil oleh MOW itu kan harus mereka lapor kepada pemiliknya. Pak, ini kita kemarin dapat uang 500, kita kasih keluar untuk kebutuhan A, kebutuhan B, kebutuhan C dan lain sebagainya. Tapi ini kan tidak lakukan seperti itu saja. Nanti 1 tahun terakhir mereka bikin laporan, kasih masuk, undang lembaga konten publik datang. Itu sebenarnya kan lembaga konten publik kan tidak bisa ditunjuk oleh MOW gitu. Artinya dari berdasarkan catatan juga berarti
ada nilai kerugian juga berdasarkan hutang yang itu tadi Bapak ya? Kalau di tim yang direksi sekarang ada catatan hutang tidak yang dibebankan? Tidak ada hutang, tapi minimal kita ada target lah, gitu. Ada target, tapi memang sekarang kan ada hutang juga yang tadi mereka sampaikan, toh. Oke. Sampaikan bahwa mungkin ada sewa atau bikin apa, ada pendapatan penerimaan yang sah yang lain-lainnya itu yang tadi dalam rapat mereka sampaikan. Jadi ya kita menerima saja bahwa itu, tapi dalam laporan argumentasi mereka ya kita terima saja karena nanti kami masih rapat lagi kan begitu. Kapan mulai tindak lanjutnya? Akan tindak lanjut setelah rekomendasi ini Bapak? Ya secepatnya lah. Oke.